اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل باب المراقبة. Bab ke-5, hadis ke-60, Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Babul muraqabah. Bab mengenai muraqabah. Muraqabah itu apa? Secara ringkasnya, muraqabah itu adalah suatu rasa yang ada di dalam hati seseorang. Dia merasa bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihatnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasinya dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, yang zahir maupun yang batin, yang paling dalam, yang paling tersembunyi dari diri kita, Allah melihatnya. Ini adalah muraqabah, suatu rasa yang ada di dalam hati seseorang, rasa bahwasannya Allah selalu melihat dia, mengawasi dia. Rasa bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dia, rasa bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan dia, rasa bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasinya 24 jam, ini merupakan rasa yang sangat-sangat penting diwujudkan di dalam hati setiap orang yang beriman kepada Allah. Kenapa rasa ini penting? Karena ketika seorang manusia memiliki rasa dilihat oleh Allah, memiliki rasa diawasi oleh Allah, memiliki rasa diperhatikan oleh Allah, maka hasilnya yang pertama kali, dia akan mudah amal yang ikhlas karena Allah. Ketika seorang manusia dia merasa dilihat oleh Allah, dia merasa isi hatinya diperhatikan oleh Allah, maka manusia ini akan menjadi manusia yang tidak berani niat yang tidak karena Allah. Karena niat yang tidak karena Allah, dia sadari Allah itu tahu kalau dia niatnya gak ikhlas. Allah tahu kalau niatnya itu niat gak benar. Maka akhirnya dia gak berani niat selain karena Allah. Dia amal murni karena Allah. Ini hasil yang pertama. Hasil yang kedua, orang itu kalau merasa dilihat oleh Allah, orang itu kalau merasa diperhatikan oleh Allah, maka dia akan mudah menyempurnakan ketaatannya kepada Allah. Hari ini kita sudah belajar taat kepada Allah. Kita ngaji, kita dakwah, kita puasa, kita sholat. Tapi sholat kita ini belum berkualitas. Puasa kita belum berkualitas. Ngaji kita juga belum berkualitas. Ngajinya campur main-main, campur gambari kitab-kitab.
Ketahuilah kitab itu untuk dibaca, bukan untuk dilukis. Kita ngobrol dengan teman-teman kita. Kenapa kita ini bisa tidak berkualitas dan tidak bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah? Karena kita merasa Allah tidak melihat kita. Coba santri-santri yang ngajinya duduk di depan seperti ini. Ngaji sama Pak Yai Fatah, ngaji sama Pak Yai Ubed. Ngaji seperti ini. Duduknya paling depan. Itu enggak bawa kitab, enggak berani. Enggak nulis, enggak berani. Tidur, enggak berani. Tapi kalau yang belakang-belakang ya terlalu berani. Kenapa yang depan dengan yang belakang itu berbeda? Karena yang belakang merasa Pak Yai enggak melihat. Maka saya mau tidur di losor, saya mau salto-salto di belakang juga enggak masalah gitu. Begitu juga ketika kita ini merasa Allah melihat kita. Allah memperhatikan kita. Allah melihat sholat saya. Allah melihat ngaji saya. Allah melihat bayan saya. Allah melihat zikir saya. Ketika seorang manusia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan berani tidak serius di dalam amal. Dia tidak akan berani main-main di dalam amal. Dia tidak akan berani amal yang setengah-setengah. Dia akan memaksimalkan amalnya sebaik-baiknya. Gak usah merasa dilihat oleh Allah. Kamu dikasih tahu oleh teman kamu, Kang, itu ada wali santri, dia pengen cari menantu di tahassus. Umpamanya. Dia memiliki seorang anak yang paling cantik di dunia. Ini mau cari anak tahassus yang ngajinya paling rajin, paling khusyuk, paling tawadhu, dan dia insya Allah akan kunjungan ke kelas tahassus. Maka itu anak tahassus yang paling jelek pun langsung pura-pura sopan dari itu. Kitabnya dibuka, diperhatikan, sok-sok mendengarkan ustadznya. Karena merasa apa? Merasa dilihat oleh orang yang memiliki seorang anak yang istimewa. Padahal belum tentu dia dipilih. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala ini menyiapkan surga untuk kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan bidadari-bidadari untuk kita. Kemudian Allah melihat, ini cocok enggak dimasukkan dalam surga? Apakah orang yang merasa diperhatikan oleh Allah dan dinilai oleh Allah, dia berani tidak menyempurnakan amalnya? Maka kita ini bagaimana berusaha menjadi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. InsyaAllah. Kemudian yang kedua kali, yang keberapa ini? Banyaklah. Di antara manfaatnya orang itu merasa diawasi oleh Allah, dia akan menjadi orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Orang itu berani bermaksiat, berani melanggar aturan-aturan Allah, berani melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Itu semua sebabnya karena tidak merasa dilihat oleh Allah. Itu sebabnya karena dia merasa tidak diperhatikan oleh Allah. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kurang lebihnya, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku as-sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah orang itu berzina, kemudian di tengah-tengah dia zina, dia merasa iman kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Tidak mungkin. Artinya apa? Artinya orang itu jatuh di dalam kemaksiatan, orang itu jatuh di dalam dosa. Penyebab utamanya saat dia berbuat dosa, rasa diperhatikan oleh Allah, rasa dilihat oleh Allah sedang hilang dari hati dia.
Maka kalau kita ini pengen jauh dari maksiat, pengen jauh dari keburukan, tanamkan muraqabah di dalam diri kita, selalu merasa diawasi oleh Allah. InsyaAllah. Kemudian di antara manfaatnya lagi, orang itu kalau merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah, kemudian dia kalah dengan hawa nafsunya, akhirnya dia ini terperosok di dalam dosa, terpeleset di dalam dosa, maka rasa dilihat oleh Allah tadi menjadikan dia malu yang tidak karu-karuan kepada Allah, menjadikan dia ketakutan yang tidak karu-karuan kepada Allah. Suatu ketika ada seorang sahabat, dia mengguling-gulingkan dirinya di pasir. Maka ditanya, wahai fulan, kenapa engkau mengguling-gulingkan dirimu di pasir? Saya malu dengan Allah, saya takut dengan Allah, karena aku telah melakukan sebuah dosa. Sekarang marilah kita lihat diri kita masing-masing. Hari ini saja sudah berapa dosa yang telah kita lakukan? Apakah ada rasa penyesalan? Apakah ada rasa malu di hadapan Allah? Apakah ada rasa takut kepada Allah SWT? Insya Allah rasa itu tidak ada di dalam diri kita. Terkadang kita malah bangga dengan kemaksiatan kita. Orang-orang tidak tahu kalau kita maksiat, kita foto kemaksiatan kita, kita upload di status kita. Coba kita renungi. Kenapa kita begitu kurang ajar kepada Tuhan kita? Kenapa kita ini begitu berani dan tidak ada rasa salah dan rasa malu? Karena kita tidak merasa dilihat oleh Allah. Maka orang itu 24 jam usahakan selalu merasa dilihat oleh Allah. InsyaAllah. Kemudian keuntungan yang selanjutnya, orang itu kalau merasa dilihat oleh Allah, orang itu kalau merasa diperhatikan oleh Allah, dia akan mudah menjadi orang sabar dikala datangnya musibah kepada dia. Dan dia akan menjadi orang yang mudah syukur dan tidak membanggakan diri dikala datangnya kenikmatan kepada dia. Orang itu terkadang menjadi kuat, menjadi tabah karena diperhatikan. Suatu ketika ada seseorang ditangkap sama seorang polisi. Maka dia dipukuli. Tetapi di sampingnya ada kekasihnya yang sedang memandang dia dipukuli. Ketika dipukuli dia diam aja. Setelah dipukuli dia ditanya, Pak, apakah engkau tidak merasakan kesakitan? Merasakan. Kok diam aja seperti kuat-kuat saja? Ya bagaimana saya tidak menjadi kuat? Ada orang yang kucintai sedang memperhatikan aku. Malu di depan dia kalau aku tampak lemah di hadapannya. Sekarang kita ngaji agak lama sedikit sudah ngeluh. Istighosah mulainya kecepatan sedikit sudah ngeluh. Makan terlambat sedikit sudah ngeluh. Allah itu melihat kita. Apakah kita tidak malu di hadapan Allah? Diuji dengan ujian yang begitu kecil, kita sudah teriak-teriak kesakitan. Maka orang itu kalau dia merasa dilihat oleh Allah SWT, dia merasa diperhatikan oleh Allah, musibah sebesar apapun, sedahsyat apapun, dia tenang saja. Saya dilihat Allah kok. Kalau tampak lemah ya tidak bisa. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Bani Israel
Dikejar-kejar oleh Fir'aun, belakangnya Fir'aun, depannya lautan. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka Nabi Musa mengatakan apa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Saya bersama Allah kok. Tenang aja. Cuman gini, Fir'aun kanca-kancane kecil. Enggak cengeng seperti kalian. Cuman dikejar Fir'aun aja udah ketakutan. Jadi orang itu kalau di dalam hatinya ada rasa bersama dengan Allah SWT, rasa dilihat oleh Allah SWT, maka menghadapi ujian yang besar-besar ringan aja. Tapi kalau orang itu merasa tidak diperhatikan oleh Allah, ujian kecil terasa berat. Orang itu kalau merasa dilihat oleh Allah SWT, maka setiap nikmat yang datang dia syukuri. Dia tidak pernah bangga dengan segala nikmat yang Allah berikan. Dia tidak membanggakan ketampanannya. Dia tidak membanggakan kecantikannya. Dia tidak membanggakan kekayaannya. Dia tidak membanggakan kecerdasannya. Loh, kenapa dia membanggakan? Dia merasa ini milik Allah. Dan yang punya melihat saya kok. Kalau ada teman kita punya mobil mahal. Kemudian dia minjemin mobil itu sama kita. Maka kita akan gaya pakai mobil itu ketika tidak di depan dia. Kita muter-muter pondok. Lihat mobilnya bagus nggak? Itu mesti selalu ketika pemiliknya tidak di samping kita. Nanti kalau pemilik mobilnya ada, ya kita diem aja. Ya pakai normalnya lah. Nggak ada gaya-gayanya, nggak ada. Karena kita merasa malu karena ini bukan punya saya, yang punya melihat saya. Begitu juga kenikmatan-kenikmatan ini milik siapa? Ketampanan milik siapa? Kecerdasan milik siapa? Harta milik siapa? Harta titipan, muka titipan, kekuatan titipan, yang menitipkan ada di samping kita, yang menitipkan sangat dekat dengan kita. Apakah patut orang yang dititipi menyombongkan barang titipan di depan yang menitipkan? Apakah pantas? Maka orang itu kalau muraqabah, merasa dilihat oleh Allah SWT, mau dikasih nikmat seberapa besar pun dari Allah, dia tidak pernah bangga. Dia hanya bisa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih tok kepada Allah. Karena dia merasa ini semua bukan milik dia, tapi milik Allah. Ini semua hanya titipan, dan yang menitipkan melihat dia. Maka bagaimana kita ini belajar muraqabah, belajar merasa dilihat oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, alladzi yaitu zat yaraka, yang dia melihatmu, hina taqum, ketika engkau berdiri, wa taqallubaka, dan bolak-balik gerakanmu, fis sajidina, di dalam orang-orang yang sujud. Alladzi, yaitu Allah. Allah itu yaraka, melihat engkau, hina takum, ketika engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, engkau ruku', engkau i'tidal, engkau sujud, engkau at-tahiyat, engkau ngimami dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Wa qala ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa, dan Allah, ma'akum, bersama kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Jadi orang itu muraqabah itu ada dua manfaat, Kang. Banyak manfaatnya. Satu, ketika orang merasa bersama dengan Allah, dia akan adab, dia akan hati-hati, dia akan ikhlas, sebagaimana yang sudah saya ceritakan tadi. Kemudian di antara manfaatnya, wa huwa ma'akum aynama kuntum, orang itu kalau merasa bersama dengan Allah, dia tidak pernah khawatir dimanapun dia berada, apapun keadaannya, seberat apapun masalah yang dihadapi. Maka baginda Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Thur, orang kafir hampir menangkap beliau, Sayyidina Abu Bakar sudah ketakutan. Apa yang dikatakan Nabi? La tahzan,
innallaha ma'ana. Jadi orang itu kalau merasa bersama dengan Allah, udah enggak cocok, susah itu udah enggak cocok. Udah sama Allah kok ngapain susah? Sudah sama Allah kok bersama dengan Allah ngapain takut? Sudah bersama dengan Allah kok ngapain khawatir? Khawatir, ketakutan, kegelisahan itu hanya milik manusia-manusia yang tidak merasa bersama dengan Allah. Para sahabat itu kalau sudah merasa bersama Allah, musuh sebesar apapun, hasbunallah, cukup Gusti Allah. Tenang aja, nyapa tuh makhluk semua di dalam kendali Allah, dipegang oleh Allah, dan saya bersama dengan Allah, pasti Allah akan menolong saya. Itu orang itu kalau merasa dengan Allah itu gitu, nggak bingungan. Urip bingung, masa depan bagaimana Pak, ini nanti katanya 2023 katanya ada resesi, adanya kata wis dunia gelap, ekonomi merosot, nanti saya makan apa? Hei, Tuhanmu itu siapa? Punya Tuhan, punya Allah, kok masih bingung itu bagaimana? Wa huwa ma'akum aina ma'akum. Nah, Allah itu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Sudah bersama dengan Allah kok masih khawatir? Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan rezeki sebanyak apapun, itu loh belum mengurangi gudangnya Allah sedikit pun. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, andai kata seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, seluruh makhluk kumpul fi wadin wahid, di lembah yang satu, minta semua kepada Allah, semua permintaannya dicukupi oleh Allah, maka semua permintaan itu tidak mengurangi gudangnya Allah sedikit pun. Nggak cuman resesi, takut itu loh. Nggak cuman takut miskin itu kenapa? Allah loh kaya, mau memberikan nasi sampai perut kita jebol loh, Allah kuasa. Maka kita nggak usah khawatir. Wa huwa ma'akum aina ma'akum. Sudah bersama dengan Allah kok masih khawatir? Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa, tidak samar, alaihi, atas Allah, syai'un, suatu apapun, fil ardi, di bumi, wala fis sama, dan juga tidak samar apapun yang ada di langit. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya sekecil apapun, sebesar apapun Allah tahu, dan tidak ada yang samar sedikit pun, semuanya jelas bagi Allah. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan engkau, labil mirsad, sungguh benar-benar mengawasi. Wa qala ta'ala, ya'lamu, Allah mengetahui, khainatal a'yuni, pengkhianatannya mata-mata. Pengkhianatannya mata-mata itu maksudnya lirian mata kamu untuk memandang perkara yang haram. Itu Allah tahu itu. Kamu jalan ke Trangkil, ngaji daurah, papasan sama anak putri, kamu lirik-lirik sebentar. Itu yang alam, Allah tahu, lirianmu itu loh. Curi-curi pandang itu kan, kamu mencuri-curi pandang kan biar nggak ketahuan toh. Ternyata Allah tuh tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam hati manusia, rencana-rencana busuk kita, rencana-rencana keburukan kita. Nanti 15 Ramadan saya mau ngeluncur kemana, saya mau jalan-jalan kemana, kemaksiatan-kemaksiatan yang belum terjadi, yang sudah direncanakan di dalam hati, yang belum diomongkan kepada siapapun, Allah tahu. Maka karena Allah tahu segalanya, kita nggak bisa menutupi apapun dari Allah. Maka dari itulah berhati-hatilah. Rasakan Allah melihat saya, Allah mengawasi saya, Allah memperhatikan saya. InsyaAllah dengan kita merasa dilihat oleh Allah, InsyaAllah kita akan selamat dari segala kemaksiatan. Nah, bagaimana supaya rasa Allah melihat saya, Allah memperhatikan saya itu masuk dalam hati? Ya diulang-ulang terus. Dibicarakan. Al-amru idza takarrara taqarrara. Perkara itu kalau diulang-ulang masuk di dalam hati. Kita dari kecil diajari duit penting. Akhirnya sampai tua, sampai pakai sorban, sampai jenggot, saya punya anak masih mikir duit aja. Karena apa? Karena sudah merasuk. Dari kecil sudah dikasih tahu fadhailul fulus. Keutamaannya duit itu. Akhirnya kita ini merasuk dalam hati. Lah kita ini nggak pernah membicarakan Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya, Allah melihat aku, Allah menyaksikan aku, itu bicarakan terus. Maka wali-wali dulu itu mereka sering mengajarkan kepada putra-putranya sebelum tidur, katakan Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya,
Allah melihat aku, Allah memperhatikan aku, melihat aku, Allah menyaksikan aku. Kemudian tidur. Dengan dilatih setiap hari seperti itu, insya Allah keagungan Allah dan Allah melihat aku akan merasuk di dalam hati. Kemudian yang kedua kali, doa kepada Allah. Karena muraqabah itu derajat, Kang, dan derajat ini Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita nangis kepada Allah, ya Allah berikan saya derajat muraqabah. Satu derajat sehingga saya dimanapun selalu merasa dilihat oleh Engkau. Selalu diperhatikan oleh Engkau, itu derajat. Maka minta kepada Allah. InsyaAllah. Salatu